Halo, apa kabar semuanya? Jadi aku baru aja selesai nonton One Piece live action. Tapi sebelum itu, jujur aja, aku sebenarnya nggak ngikutin banget series One Piece sebelumnya, baik itu dari manga ataupun dari animenya. Tentu aku tahu beberapa karakternya, tapi ya bisa dibilang aku nggak punya cukup banyak referensi lah untuk ngomongin atau bandingin dengan versi yang manga ataupun dari versi yang animenya. Jadi semua yang aku bahas di sini hanya datang dari apa yang aku tonton, yaitu versi live actionnya aja. Nah, jadi mungkin kita mulai dari pengenalan ceritanya dulu ya. Karena pembukaan di episode pertamanya itu menurutku berhasil bikin hype atau semangat sekali. Dan juga bikin penasaran untuk ceritanya sendiri itu ke depan-depannya kayak gimana. Sekaligus juga menurutku ngasih fondasi akan apa yang menjadi motivasi utama dari karakter utamanya, yaitu si Luffy. Dan bisa dibilang, pengenalan cerita di depan ini juga ngasih sedikit bayangan kepada penonton akan apa yang mungkin bisa kita harapkan untuk kita temui di dunia series ini berikutnya. Terutama ya buat aku sendiri, yang sebagai orang yang nggak pernah tahu cerita One Piece sebelumnya, apalagi dari awal gitu. Jadi aku suka sih, pembukaannya ngasih sedikit gambaran, sekaligus mempersiapkan mood kita juga untuk ke depan-depannya. Dan ngomong-ngomong, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak, karena lagi-lagi, aku nggak pernah baca manga ataupun nonton animenya, tapi aku sempat baca-baca komentar orang-orang, dan banyak yang bilang kalau versi live action ini ngambil pendekatan yang lebih serius untuk ceritanya dibandingkan versi animenya. Dan tentu kamu mungkin lebih tahu ya. Dan kalau berkenan silahkan konfirmasi juga atau benerin kalau misalnya aku salah. Tapi kayaknya ini juga masalah selera. Aku pribadi sih suka sama pendekatan ceritanya. Dan secara keseluruhan aku juga suka sama suasana yang diberikan. Banyak momen yang serius, tapi nggak berlebihan, yang bikin ceritanya serasa kaku gitu, itu enggak. Tapi secara bersamaan, juga banyak momen dan adegan yang lucu yang datang, entah itu dari karakteristik tokohnya masing-masing, ataupun juga dari dialognya. Jadi pas aja rasanya, seimbang antara momen komedi dan momen seriusnya, yang bikin kita sebagai penonton juga enjoy untuk ngikutin perjalanan mereka dari awal hingga akhir series. Buatku juga agak ngingetin sebenarnya sama Pirates of the Caribbean. Karena kan serius tapi juga lucu gitu. Kemudian selain ceritanya, yang juga langsung menarik perhatian di series ini itu adalah tentu karakter-karakternya sendiri ya. Mungkin karena aku nggak pernah bener-bener nonton dan ngikutin One Piece sebelumnya, tapi dari sini aku baru sadar kalau ternyata setiap karakternya itu punya keunikannya masing-masing, serta latar belakang yang luar biasa dalam semua ya. Dan walaupun memang aku ngerasa kalau pendalaman untuk beberapa karakternya itu agak singkat, dan secara penempatan flashback itu kayak menimpa pendalaman untuk karakter yang lainnya. Kayak contohnya di episode 3 atau 4 gitu, yang kelihatannya itu harusnya fokusnya terhadap karakter Usopp, tapi di episode tersebut masih ada bagian yang lebih berfokus ke karakter Zoro. Bahkan ada flashback yang ngeliatin apa yang terjadi dengan karakter Zoro yang dampaknya itu gede banget terhadap karakter si Zoro tersebut. Dan hal itu bisa dibilang di satu sisi agak mengurangi fokus kita dari karakter yang mungkin harusnya menjadi fokus utamanya, dan mungkin juga mengurangi kesempatan untuk memperdalam beberapa karakter utama lainnya. Tapi di satu sisi yang lain, kayaknya itu udah cara yang paling optimal. Karena memang kelihatan, ceritanya itu banyak banget yang harus dijelaskan. Apalagi seperti yang tadi aku bilang, setiap karakter itu punya latar belakang serta momennya masing-masing yang juga dalam semua, yang menjelaskan kenapa mereka itu sekarang menjadi seperti ini. Kayaknya sih kurang secara durasi ya, mungkin ya. Kayaknya 8 episode yang masing-masing sekitar 1 jam itu kayaknya masih kurang untuk bisa menjelaskan semua yang ingin disampaikan oleh series ini. Dan jadinya ya ada beberapa bagian yang rasanya padat banget gitu. Nah cuman, dengan keterbatasan tersebut, aku tetap salut dengan bagaimana series ini tuh tetap berhasil untuk bisa bikin kita peduli dengan setiap karakternya. Bahkan secara spesifik, ada satu momen yang dialami oleh karakter Usopp, yang mana mungkin secara rentang waktu penjelasan serta pendalaman karakternya itu bisa dibilang nggak sepanjang karakter-karakter lainnya, tapi berhasil bikin aku merinding dalam artian sedih banget gitu. Dan itu berhasil, padahal dengan banyak sekali yang terjadi di dalam seriesnya. Jadi keren lah, cara nge-manage atau mengatur supaya setiap karakternya itu punya momennya masing-masing yang berhasil bikin emosional. Dan tentu nggak terlepas dari acting setiap pemerannya ya, karena menurutku mereka semua sukses dalam menyampaikan keunikan serta pesona dari setiap karakternya. Dan lagi-lagi,
Jujur aja aku nggak tahu apakah mereka itu semua sudah berhasil menyampaikan esensi dari setiap karakternya sesuai dengan versi anime ataupun manganya. Tapi kalau dari series ini aja, aku sih udah terbawa dengan karakteristik mereka semua. Dan mungkin juga bisa dibilang udah cukup mengenali sifat mereka masing-masing. Setidaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh series ini. Tapi intinya menurutku pemerannya bagus semua. Baik itu dari sisi para jagoan-jagoannya, pun dari sisi para musuh-musuhnya. Terutama 3 musuh utamanya di series ini. Ada Buggy, yang badut itu. Kemudian ada Kuro, dan ada Arlong, yang manusia ikan. Bisa dibilang keren semua lah. Dapat seremnya, dapat anehnya, dan dapat juga sakitnya sebagai penjahat. Tapi di sisi yang lain, kita juga paham kenapa mereka itu melakukan semua hal tersebut. Jadi bagus semua lah. Aku suka dengan semua pemeran dan karakternya. Terus hal-hal lain yang aku juga suka dari series ini adalah karena series ini merupakan versi live action dari manga ataupun anime, jadi aku asumsikan akan banyak desain karakter dari versi aslinya itu yang mungkin bisa dibilang agak unik gitu. Dan series ini, kalau ngelihat dari hasil desainnya, aku sih percaya kalau semuanya itu disesuaikan banget sama versi aslinya. Dan aku seneng ngelihat film atau series yang sebenarnya datang dari entah itu animasi, kartun, anime, komik, atau apapun itu, dan mereka tetap menyesuaikan bentuk fantasi yang ada di versi aslinya, dan nggak memaksakan untuk harus menjadi realistis dan sebagainya, gitu. Karena balik lagi, kita sebagai penonton juga tahu kalau ini sebenarnya fantasi, gitu kan. Dan series ini menurutku berhasil untuk ngejaga esensi dari fantasi itu sendiri, yang juga bisa kita lihat dari hasil desain kostum, rambut, makeup, ciri dari karakternya masing-masing, bahkan hewan yang muncul, dan banyak hal lainnya yang di series ini itu emang kelihatan agak aneh dan unik, tapi tetap bisa dipercaya. Dan mungkin yang terakhir, ini sedikit mungkin lebih ke hal-hal kecil yang agak mengganggu buatku pribadi mungkin ya, dan juga beberapa pertanyaan yang muncul setelah nonton series ini. Kayak dari segi pacing, karena series ini itu bisa dibilang punya 2 cerita utama, yang satu tentang Straw Hat atau Luffy dan teman-temannya, kemudian satunya adalah tentang Marine atau Angkatan Laut dan juga karakter Koby di dalamnya. Jadi series ini itu kayak sering banget pindah-pindah antara kedua cerita tersebut. Dan sebenarnya aku sih tetap penasaran sama cerita tentang Koby dan Marine. Cuman aku ngerasa kalau bagian ini itu pacingnya lamban banget. Apalagi di bagian cerita Marine ini, emang lebih banyak ngobrolnya. Yang mana sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan cerita Luffy dan teman-temannya, yang secara keseluruhan lebih banyak adegan action dan cerita yang lebih menegangkan. Nah, karena kedua cerita tersebut sering bergantian, jadi pacing seriesnya itu rasanya jadi kayak cepet, terus lambat. Cepet lagi, terus lambat lagi. Dan menurutku pribadi, itu jadi agak bikin gemes lah, bisa dibilang. Karena udah adegan yang seru-serunya, malah balik lagi ke adegan yang lambat, gitu. Walaupun memang secara cerita tetap menarik untuk karakter Koby dan Marine-nya itu sendiri. Dan selain itu, aku juga punya beberapa pertanyaan ya, yang menurutku masih belum dijelaskan dengan cukup detail oleh seriesnya. Aku mau ngasih beberapa contoh, tapi mungkin agak spoiler ya. Kayak pertama-tama, kapan mereka itu akhirnya resmi bergabung jadi krunya Luffy? Karena kan dari awal mereka itu kayak menolak untuk bergabung, tapi tiba-tiba di beberapa episode berikutnya udah resmi gabung aja. Dan bahkan mengakui kalau Luffy itu kapten. Nah itu aku nggak nemu tuh, kapan momen tepatnya. Terus juga kenapa si Zoro itu bisa sepercaya itu sama Luffy. Dan bahkan seolah sampai akan mengesampingkan ambisi dan cita-citanya dia sendiri untuk bisa nge-support Luffy. Dan juga kenapa si Sanji itu ketika berantem nggak pakai tangan sama sekali. Bahkan sebenarnya sempat di-mention atau disinggung sama Zoro, tapi itu pun nggak ada jawaban yang jelas akan kenapanya gitu. Jadi ya itu beberapa pertanyaan yang muncul dariku sendiri yang menurutku belum terjawab oleh seriesnya. Walaupun memang ada kemungkinan aku yang terlewat ya, atau mungkin nggak nangkep apa yang dimaksud sama seriesnya, tapi ya setidaknya itu yang masih aku pertanyakan lah. Cuman intinya, dari nonton series live action ini, kayaknya aku akan nonton animenya, karena seperti yang tadi aku bilang, aku baru sadar kalau ternyata cerita dan karakter-karakternya itu menarik sekali, plus karena nggak ada keterbatasan episode,
pasti juga banyak sekali detail-detail yang dijelaskan di animenya. Tapi aku tetap menikmati live action ini, dan aku tentu nungguin season 2-nya banget. Aku berharap semoga tetap ngelanjutin semua yang udah bagus di season 1 ini, dan bahkan jadi lebih sempurna untuk hal-hal lainnya. Jadi silakan tonton seriesnya, kalau misal kamu tertarik, dan tentu kamu juga punya pendapat sendiri. Jadi ya segitu aja. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga bahagia selalu semuanya.